Mari kita mulai dari Nigeria. Negeri yang dulunya dikenal sebagai raksasa Afrika, tapi kini menjadi ladang pembantaian bagi umat Kristen. Menurut laporan terbaru Open Doors, lebih dari 7.000 umat Kristen tewas di sini sepanjang 2025. Itu berarti 35 jiwa setiap hari. Saudara-saudara, jihadis seperti Boko Haram dan ISWAP tak pandang bulu. Mereka menargetkan desa-desa Kristen, membunuh, membakar, dan mengusir ribuan orang. Pada 23 September lalu, di komunitas Wagamongoro, Madagali, Adamawa, Boko Haram melancarkan serangan malam hari yang mengerikan. 4 umat Kristen tewas di tempat, sebuah gereja dihancurkan, dan ratusan warga melarikan diri ke Yola, ibu kota negara bagian. Cyrus Ezra, seorang saksi mata, berkata, orang-orang kini mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke tempat aman. Tak ada yang ingin menyaksikan tragedi seperti ini lagi. Bayangkan, anak-anak yang terbangun oleh suara tembakan, ibu-ibu yang kehilangan suami, dan pendeta yang harus mengubur jemaatnya di bawah ancaman maut. Tapi ini bukan insiden tunggal. Sejak 2009, lebih dari 50.000 umat Kristen telah dibantai di Nigeria dengan 18.000 gereja, rumah, dan sekolah hancur. Senator Ted Cruz dari Amerika Serikat mengecam pemerintahan Nigeria atas pembunuhan massal ini, menyalahkan kegagalan keamanan yang membiarkan Boko Haram berkembang biak. Bahkan Bill Maher, komedian terkenal, menyebutnya sebagai genosida Kristen. Meski ada perdebatan bahwa krisis ini kompleks, campuran konflik petani, penggembala, dan terorisme. Tapi bagi umat Kristen di sana, ini jelas mereka diburu karena iman mereka. Reverend Joseph Hayab dari Christian Association of Nigeria baru saja berbicara di forum nasional, menekankan bahwa kekerasan ini bukan sekedar konflik etnis, tapi serangan sadar terhadap gereja. Dan hari ini, 6 Oktober, Kongres Amerika Serikat melalui Kongresman Riley Moore mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk menjadikan Nigeria sebagai negara yang paling meresahkan. Panggilan untuk sanksi internasional. Saudara-saudara, apakah dunia ini akhirnya mendengar cerita mereka? Kini kita pindah ke timur, ke Republik Demokratik Kongo, tanah yang kaya mineral tapi miskin damai. Di sini, Allied Democratic Forces atau ADF, afiliasi ISIS, menjadi mimpi buruk bagi umat Kristen. Laporan World Watch List 2025 dari Open Doors menggambarkan situasi di North Kivu sebagai semakin berbahaya, dengan kekerasan yang menargetkan gereja dan desa-desa Kristen. Pada 9 Oktober lalu, ADF membunuh 5 orang di desa Rizeri saat korban sedang bekerja di tambang emas. Serangan mendadak yang meninggalkan keluarga berduka. Ini lanjutan dari gelombang mengerikan pada 9 September. Lebih dari 70 umat Kristen dibantai saat menghadiri upacara pemakaman di Kasanga, North Kivu. Mereka datang untuk berdoa bagi yang telah tiada, tapi ADF datang dengan senjata dan parang, memenggal kepala korban di dalam gereja Protestan itu sendiri. Jangan lupakan serangan Juli. Pada 27 Juli, ADF menyerbu sebuah gereja di Komanda, membunuh lebih dari 40 jemaat, termasuk anak-anak, selama ibadah malam. Human Rights Watch melaporkan bahwa para penyerang menggunakan senjata api dan parang, meninggalkan mayat-mayat berkelimpangan di altar Tuhan. Dan pada Agustus, lagi-lagi 40 Kristen lain tewas dalam serangan serupa. Totalnya, hingga 124 umat Kristen dibantai dalam 1 bulan saja di North Kivu. Menurut Evangelical Times, PBB melalui MONUSCO mengutuk keras serangan ini, dan Prancis menyebutnya pembantaian sipil. Bahkan, Parlemen Eropa pada Maret lalu mengeluarkan resolusi khusus menyoroti ADF sebagai kelompok ekstremis dengan agenda religius yang jelas, menghapus kekristenan dari wilayah timur Kongo. Robert Royal dari The Catholic Think memperingatkan bahwa ini adalah genosida diam-diam.
yang tak mendapat perhatian media global. Saudara-saudara, di tengah perang saudara dan perebutan mineral, umat Kristen menjadi korban ganda karena iman dan karena mereka mayoritas di desa-desa target. Tapi, cahaya harapan mulai menyinari kegelapan ini. Di Amerika Serikat, Senator Ted Budd memimpin rekan-rekannya untuk mengecam kekerasan di Nigeria dan mendesak redesignasi status CBC. Di Vatikan, melalui Aid to the Church in Need, Paus Leo XIV meluncurkan inisiatif baru untuk mendukung umat yang dianiaya, termasuk di Afrika Barat dan Tengah, di mana kekerasan anti-Kristen melanda lebih parah daripada dimanapun di dunia. RFI Presiden menekankan bahwa kekerasan anti-Kristen menyapu Afrika lebih dari wilayah lain, dan di Eropa, pertanyaan parlemen menuntut tindakan atas penganiayaan di Nigeria. Saudara-saudara channel Yerusalem Baru, badai ini menguji iman kita semua, tapi ingatlah firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 19. Banyaklah kesusahan orang benar, tetapi Tuhan membebaskan dia dari semua itu. Mari kita berdoa untuk saudara kita di Nigeria dan Kongo. Ya Tuhan, lindungi mereka, kuatkan gerejamu, dan gerakkan hati pemimpin dunia untuk bertindak. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, like, share, dan komen di bawah. Pray for Africa. Subscribe Yerusalem Baru untuk lebih banyak berita seperti ini, karena suara kita adalah senjata terkuat bagi yang tertindas. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.